membahas kebijakan terkait dengan pembayaran wajib yang ditempelkan kepada tagihan bulanan listrik. Nah, itu akan terpilih, akan dipilih jikalau apa? Kemarin minimal 50% responden itu menjawab menggunakan itu, artinya setuju dengan penggunaan itu, ya bisa jelaskan, termasuk terkait dengan teknis kebijakannya, teknis tentang pemilihan ini, lembaganya siapa, nanti lembaganya ini berhak memungut mekanisme seperti apa dan lain sebagainya. Oke, deskripsi pembayarannya kemarin sudah ada ya, bisa baca, bisa tambahan harga dan lain sebagainya. Dan kenapa Anda memilih metode itu? Ya, kalau saya nggak tahu sih, kalau kemarin ada nggak yang menggunakan CVM? Tapi rata-rata travel cost. Ada bimbingan saya menggunakan CVM, tetapi CVM yang dikaitkan dengan produksi. Dia cuma tanya aja berapa pembayarannya, ya udah nanti dikalikan dengan harga pasar produksi aja. Rata-ratanya berapa kan pasar produksi. Kami tidak membangun sebuah kerangka hipotesis. Gitu. Kemudian elisitasinya untuk mengukur secara moneter. Nah, Anda sudah ditetapkan tapi pakai dikotomus choice referendum. Atau referendum kan pilih itu ada yang double atau yang single. Anda boleh menggunakan. Intinya kan sampai batasan beberapa membayar. Kalaupun ditanya pertama 3.000, kemudian diganti kalau 5.000, masih bersedia, ya udah stop. Berarti dia bersedia membayarnya bukan 3.000, tetapi 5.000. Tetapi kalau Anda tidak melanjutkan, ya cuman yang single ya 5, ya udah. Tanya 3.000, ya udah nanti 3.000. Oke, artinya kalau nanti akan dibentuk kelompok clustering. Ada yang menanyakan 3.000, ada yang menanyakan 5.000, ada yang menanyakan 7.000, 10.000 mungkin, ada yang menanyakan 15.000 gitu. Karena strata sosial masyarakat terkait dengan pekerjaan gitu ya, itu bisa jadi akan berpengaruh kemampuan dia untuk membayar. Oke, buat deskripsi contoh pertanyaan. Nah, ini artinya sudah Anda siapkan nih. Sudah Anda siapkan sehingga setiap kali pertemuan diskusi. Ya, diskusi. Syukur-syukur kalau produk dari hasil ini, karena tadi adalah merupakan produk berupa tulisan, ya bisa Anda lanjutkan untuk diterbitkan. Oke, outline bentuk karyanya seperti apa? Oke, ini sudah disusun oleh teman-teman dari IPB. Pertama tentu ada cover, ada daftar isi, kemudian latar belakang, dan rumusan. Ya, rumusan nanti akan dijawab dengan tujuan. Anda udah paham lah ini KTT. Kemudian ada cara untuk mencapai tujuan itu atau metodologinya. Kemudian baru pembahasan, terakhir pasti kesimpulan. Ini daftar pustaka, ini persis KTT. Ya, makanya untuk tidak menggunakan KTT. Oke, untuk tidak menggunakan KTT. Oke, tahapan akhirnya dari KTTA itu Anda kumpulkan setiap sehari sebelum hasil karya produknya tadi, kemudian besoknya ada pertemuan sesuai dengan pertemuan di RPS mungkin terakhir ya kalau nggak salah, atau mungkin ke-13 sebelum review materi UTS, Anda paparkan per kelompok 15 menit. Display mini project-nya ya intinya kalau penekanannya lebih ke rumusan, metodologi, cara bahas, dan kesimpulan. Ya, kalau latar belakang ini enggak panjang-panjang, tapi intinya 15 menit bisa menjelaskan langkah Anda melakukan ini. Oke, silakan perhatikan materi-materi praktikum sebelumnya. Artinya apa? Kita sudah bicara aplikasi travel cost method, ada tahapannya, kemudian kita simulasikan hitungannya, dan CVM itu mulai dari tahapan kemarin
menyusun hipotesa pasar dan nanti ini hitungannya, gitu ya. Oke, persiapan dengan baik, hindari masalah teknis. Kenapa? Karena ngepres ya, karena 5 kelompok bisa tampil semua, dan juga fokus yang tanya fokus. Di sini ada kelompok pembahas memberikan pertanyaan 10 menit. Nah, saya maksimal nanti 10 menit. Kalau udah bagus diskusinya, ya paling 5 menit gitu ya, sehingga 5 kelompok bisa tampil. Oke, nanti hasilnya laporan atau jurnal dilakukan. Kalau bisa terbit di jurnal, ya hasilnya lebih bagus. Jadi cukup laporan saja juga cukup, nggak menunggu jurnal. Ya, ini yang dosen dan dari BB, tinggal menyesuaikan aja di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah ya, jelas ya. Oke, intinya kita sekarang masuk simulasi. Kemarin sudah bicara terkait dengan kuesioner. Berdasar kuesioner di dalamnya harus ada skenario supaya dipahami gitu ya. Kemudian kita nanti akan menentukan nilainya. Oke, nah nanti untuk tugas kita akan menggunakan dikotomus. Ya, dikotomus apa? Referendum. Nanti kita memilih stop, digunakan untuk perhitungan. Stop, gunakan untuk perhitungan. Oke. Sehingga nanti untuk mewakili ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 6.000, ya tentunya Anda harus membuat berbagai macam clustering. Ya. Sering kelompok ini ditanya yang 3.000, nanti ada berikutnya kelompok yang ditanya berapa ribu gitu ya. Oke, karena kita bukan bicara yang payment card, kan payment card ada pilihannya. Nanti ketemu kita tanyakan, bersedia nggak gini? Bersedia, ya udah berhenti. Oke. Nah, nanti bagaimana cara teknik penghitungannya? Berdasarkan data Anda ingin mencari rata-rata WTP, kan gitu ya? Iya nggak? Cara WTP. Sebentar. Iya, Pak. Itu Pak Kaprodi. Oke, saya lanjutkan. Intinya, Anda bagaimana cara menentukan nilainya? Maka berdasarkan pada WTP-nya. WTP-nya berdasarkan kita hitung nanti rata-ratanya. Oke, sehingga gimana? Ya kita harus mengetahui itu frekuensi apa? Frekuensi orang-orang yang membayar. Jawab iya, yang bersedia. Ya bersedia. Nah, dari situ nanti kita bisa tentukan metodenya gimana. Bisa yang menggunakan non-parametrik atau menggunakan parametrik. Gitu ya. Kalau menggunakan parametrik, ya kita menggunakan analisa ekonometrik. Itu ya, menggunakan analisa regresi. Ya, regresinya bisa regresi berganda, bisa regresi sederhana, tergantung. Kalau Anda yang meregresi cuma BTP-nya sama NS2P-nya dengan bitnya, maka Anda menggunakan sederhana. Tetapi kalau kemudian Anda memasukkan sosioekonomik, ada pendidikan, ada pendapatan, maka Anda sudah masuk dalam konteks berganda. Oke, nah untuk yang parametrik maka ada pilihannya. Yang pertama bisa menggunakan median. Oke, ini kuncinya. Kalau Anda menggunakan median aja, maka jawaban yang dipilih adalah jawaban
yang dimasukkan di dalam penentuan itu adalah jawaban ya. Oke. Tapi kalau menggunakan tebal ya, atau tebal gitu ya, maka jawaban yang dipertimbangkan adalah jawaban yang tidak. Dan ada juga menggunakan ini Kaplan-Meier-Turnbull, itu teorinya Kaplan. Artinya apa? Dia mendasarkan pada jawaban yang tersedia atau iya. Ya. Jadi ingat, kecuali yang mana nih Pak? Berarti Turnbull. Kecualinya Turnbull. Kalau Turnbull itu no, jawaban no yang menjadi jawaban. Nanti yang median atau menggunakan NKT itu menggunakan ya. Oke ya. Oke. Jadi itu kuncinya cuma di sini. Kalau regresi, ya Anda sebenarnya harus membentuk model. Oke. Kayak gitu ya. Nah sekarang tadi udah saya ini kan ya, sudah saya sampaikan kan ya. Silakan yang mau bertanya, ada pertanyaan? Belum ada Pak sebelumnya Pak. Oke. Mencari dulu. Oh, lupa saya. Nanti ini saya sampai setengah 12 saya akhiri gitu ya, maka karena saya ada pertemuan ke Bogor, ini posisi masih di kampus gitu ya, tapi janjian sama kantor untuk nyusun kurikulum sampai hari Sabtu di Bogor. Mendadak kemarin sore dikasih tahu gitu ya. Saya mau geser lagi lah, sudah nggak usah digeser, minimal 50 menit pertama harus ada teorinya, dan nanti Anda latihan ada tugas gitu ya. Sebentar. Oke. Nampak di layar? Kelihatan Oke, sudah terlihat Pak. lumayan terlihat atau agak nggak terlihat? Pak, izin Ya. untuk merecord. Oke, silakan. Ini nomor berapa? Nomor 12, Pak. 12.
Nomor 12 ya? Iya, Pak. Iren. Oke, silakan. Oke, nanti Anda ikuti, nanti ada tugasnya. Pertama, kalau kita di sini sudah ada petunjuk langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah ada, nanti bisa Anda Recording in pelajari, progress. bisa Anda pelajari kembali terkait dengan tekniknya. Jadi di latihan Anda yang kita bahas ada data terkait dengan kemampuan membayar. Ini ada terkait dengan penawaran. Pertanyaan yang Anda ajukan, berapa besaran pembayaran terhadap pemanfaatan sumber daya alam, gitu ya, mulai dari berbagai angka, gitu ya, dari sekitar 60 responden, gitu ya, nomor 1 sampai seterusnya. Nah, aturan kan data hasilnya kan harinya 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan sudah diurutkan, gitu ya, berdasarkan bidding, gitu ya. Karena di sini tadi langkah pertama Anda cari data tentunya, kemudian Anda urutkan berdasarkan bid yang pertama, gitu ya. Nah, ini udah datanya udah diurutkan berdasarkan bid. Nanti kalau Anda survei, ya dikumpulkan oleh responden, ya ini langsung aja ditabulasi ke Excel dan Anda short berdasarkan bid. Karena dari sini itu akan ketahuan per kelas siapa yang masuk 3.000, siapa yang masuk 5.000, siapa yang masuk 10.000, dan mungkin ada yang terkait dengan 15.000. Ternyata di sini 15.000 sudah nggak ada yang bayar. Gitu ya. Yang paling banyak bayar ya tentunya yang 3.000. Itu pun ada yang nggak bersedia. Kemudian ini data ya tidaknya. STP-nya mau nggak bersedia nggak. Dan ini kalau Anda mau menambahkan satu variabel independen yang dipertimbangkan, yang menurut Anda signifikan nanti hasilnya mempengaruhi terhadap kemampuan membayar. Kalau orang pendapatannya tinggi, tentu dia akan mau membayar. Maka income menjadi bagian. Atau kalau nanti Anda menilai khusus hanya untuk responden yang ngambil mata kuliah PSDA, bisa jadi pendidikan terpengaruh. Oke, dari data 1 tadi, langkah kedua apa di sini? Langkah kedua, kalau dilihat di itu, Anda disuruh hitung frekuensinya. Gitu ya. Jawaban iya dan tidak. Artinya setelah Anda sort dari kelompok ini 3.000, 5.000, kemudian Anda hitung nih berapa yang menjawab iya dan tidak. Ya, nanti kita bagi aja dua di sini. Totalnya berapa? Ini kebetulan kita berdasarkan yang accept, menerima. Ada berapa? 11 tuh yang menerima. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau ada berapa nih? 3.000. Ada 11 data kan gitu ya. Total yang menjawab respondennya ada 15. Ya. Ini sampai batasan 17, kurangi 2 baris, 3 baris malah 18 berarti ya. 16 berarti kurangi 3 baris berarti 15. Itu jumlah respondennya. Nah, ini berarti berapa? 11/15. 11/15 ini yang iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini penting. Kenapa? Nanti Anda juga bisa mengetahui berapa kalau yang tidak. Jadi kan tinggal 1 dikurangi ini kan itu ya. 0,27 ini yang tidak. Gitu. Nah, data ini menjadi penting ketika metode non-parametrik apa yang Anda gunakan untuk menentukan
rata-rata WTP-nya. Yang no itu digunakan ketika Anda menggunakan penentuan mediannya dengan penentuan rata-rata WTP-nya menggunakan apa tadi? Sok lupa. Baru aja. Turnben ya Pak. Iya, turnable gitu ya. Untuk yang turnable-nya ini yang lebih digunakan nanti. Kalau yang median sama yang Kaplan-Meier turnable, Anda menggunakan yang yes. Oke, itu Anda hitung. Nanti ada kelompok yang ini 5.000, ya tentunya dari 5.000 sini. Nah, sini. Hitung di sini ketemu 0,60. Berarti ada 9 responden kalau kita lihat rumusnya. Ada 9 responden dengan total yang menjawab 15 juga. Oke, sehingga ada 60 orang. Kalau yang tidak ya tinggal 1 minus ini. Itu yang tidak. Sorry. Yang tidak. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, berarti untuk yang 10.000. Kita lihat juga ada yang 5 iya, dan yang responnya juga ada 15. Jadi kita yang tidak adalah 1 minus 1. Oke. Dan yang terakhir adalah kelompok yang ini, 15.000. Oke. Juga sama, dia 0. Tentunya datanya ada berapa yang kita itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi Anda membuat clustering per kelompok 15 responden. Gitu ya, biar adil, biar imbang. Nanti penghitungannya juga terbias. Gitu ya. Oke, nanti ianya 0, tidaknya juga 0. Oke, langkah pertama dan kedua sudah. Pertama adalah sort data berdasarkan kriteria bidding, bidnya atau WTP-nya. Kemudian hitung frekuensinya. Iya sama tidak tadi dari masing-masing kelompok responden. Hasilnya ya Anda buat sini. Oke. Buat frekuensi dalam tabel distribusinya. Berapa yang menerima pada pembayaran 3.000, 6.000, 5.000 ada 60%, dan ini adalah yang tertolak. Gitu ya. Kalau ini 0,73 sebenarnya diambil dari sini, gitu ya. Anda bisa sama dengan ini. Sama dengan ini. Bisa sama dengan ini. Ini adalah 1 minus atasnya tadi. Nah, 9 minus yang menerima. Oke, itu langkah ketiga. Anda membuat distribusi frekuensinya dari masing-masing kelas. Oke, sampai sini bisa diikuti. Sudah ada yang mencoba atau masih kecepatan? Udah ya, udah diikuti ya? Udah ya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Sekarang udah jam 11.10 ya. Sekarang kita disuruh langkah keempat. Jadi kalau langkah keempat kita lihat di sini adalah buat grafik WTP-nya. Ya, sebenarnya ini untuk memudahkan kita membaca distribusi frekuensinya. Gitu ya. Biasanya kalau orang ekonom itu senangnya lebih pakai grafik daripada pakai tabel. Gitu. Jadi kalau saya sekolah itu dosen saya bilang jawabannya kalau cuman tulisan maka nilainya jelek. Tapi kalau jawabnya ada grafik dan dijelaskan grafiknya, maka nilainya bagus. Oke, Anda buat ininya, tinggal di blok aja. Sini,
apa sama data accept sama reject-nya, kemudian pilih insert, kemudian pakai yang sini, ya, pilih yang berbentuk ini, line with records gitu ya. Udah jadi, gitu. Jadi kalau sini kelihatan ya. Nah ininya tinggal nanti bisa diganti yang 1000 itu dengan select data, kemudian edit. Apa yang diedit? Nah, ini ya supaya kelihatan aja batas kelompok kategorinya. Sudah jadi 3000, 10.000, 3.000, 5.000, 10.000, dan 15.000. Oke, ini intinya enggak, itu cuma untuk memudahkan membaca. Oke, sudah ya, kita lanjutkan sekarang terkait dengan langkah yang kelima, hitung dengan non-parametrik. Ini sudah ada 3 tabel untuk berdasarkan median. Tadi kalau di situ suruh menggunakan median, kemudian turnbull, dan satunya gunakan Myers, Kaplan-Meier-Turnbull, KMT. Yang merah yang turnbull, artinya yang menggunakan data tidak. Oke, nah maka kita harus membuat dulu asumsi kelas mediannya di sini. Anda buat asumsi kelas mediannya di sini. Jadi untuk menghitung berapa sih nilai tengahnya gitu ya. Oke, Anda isi aja ini mengikuti frekuensi WTP per kelas, kelasnya apa? Anda batasi itu yang lebih besar daripada 0, atau 0 di bawah 3.000. Ya, 3.000. Oke. Ini 3.000 sampai 5.000 kan batasnya tadi udah kelihatan tuh di atas 0 sampai 3.000, 3.000 sampai 5.000, 5.000 sampai 10.000, dan 10.000 sampai 15.000, gitu ya. Ini batasannya sehingga kelas medianya 0 sampai 3.000, tengah-tengahnya ya 3.000, kemudian 3.000, 5.000, tengah-tengahnya adalah 2.000, kemudian 5.000 sampai 10.000, 7.500, oke, 7.500, kemudian yang ini adalah nanti kelas medianya 12.500. Oke ya. Kalau ini batasannya 3.000, ini adalah 5.000 dikurangi sebelumnya 3.000, 2.000, kemudian 10.000 sampai 5.000 sampai 15.000, asumsi kelasnya ada 5.000, ini 5.000. Nah ini mediannya ada 1.500, 4.000, 7.500, dan 12.500. Nah data median ini itu kita gunakan untuk mendasarkan ini. Menentukan apa langkah berikutnya? Anda menggunakan median. Nah, kemudian Anda dari data median itu Anda membuat kumulatif frekuensi dari maksimal WTP yang dibiarkan. Bisa menggunakan median, bisa menggunakan turnbull, bisa menggunakan Kaplan-Meier-Turnbull. Gitu ya. Nah, kalau median ya udah Anda sudah tahu median per kelasnya tadi sini. Ya. Jarak antara 3.000 sampai 0 berapa? Contohnya ada 1.500, 4.000, 7.500, 12.500. Oke, sampai sini bisa? Teman-teman bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya. Oke, udah. Nah, tinggal. Tadi kuncinya apa? Kalau median kuncinya ya.
Kuncinya iya. Oke, kalau kuncinya iya, ya udah masukkan iya-nya. Oke, iya-nya 7,3, 0,6, tadi di atas sudah semua kan? Masukkan ke sini. Sehingga tinggal Anda mengalihkan berapa rata-rata WTP untuk berdasarkan responden untuk nilai wisata di situ. Rata-ratanya berapa? Ternyata rata-ratanya adalah 6.000. Dari mana? Ya udah tinggal dikalikan aja. Medianya berapa kalikan frekuensinya yang menjawab iya. Nah, logikanya masukkan ya. Rata-rata WTP-nya 1000 yang untuk 1.500, mediannya yang 1.500 kalikan frekuensinya. Yang kisaran di tengah 4.000 kalikan frekuensinya sehingga ketemu dari masing-masing. Kalau yang 12.000 tadi yang 10.000 aja udah ada mulai yang 0. 15.000 itu udah 0 gitu ya. Kalau Anda cek di kelasnya ya 0. Jadi ya, karena 10.000 masih ada iya. 15.000 ya udah tengah-tengahnya kan datangnya diambil, ada 12 kemungkinan nggak ada. Oke, tinggal dikalikan aja. Oke, ketemu 6.000 dengan median. Ini yang median. Ya, ini median. Dasarnya apa? Jawaban apa median? Recording stopped. Iya, gitu ya. Nah, sekarang kalau menggunakan yang Kaplan-Meister, datanya data apa yang dimasukkan? Datanya data apa, Mbak Mika? Halo? Tes suara saya kedengaran nggak ya? Dengeran, Pak. Kedengaran ya. Oke ya. Oke. Mbak Mika, yang KMT data apa yang digunakan? Nilai bit tertinggi bukan, Pak? Nilai bit tertinggi, ada lain yang pendapat? Recording in Panjang kelasnya. progress. Yang kelas. Ya, maksudnya dari apa bit terendah ke bit yang tertinggi dari setiap frekuensi. Oke. Artinya kita lebih fokus nanti jawaban apa yang kita masukkan. Ya atau tidak? Jawaban iya. Iya. Ini kalau KMT-nya kita menggunakan iya. Oke, nah kita menggunakan apa? Menggunakan data batas kelas atas dari masing-masing kelas. Gitu ya. Kalau di sini tadi adalah median. Kalau di sini kita batas atas dari tiap-tiap kelas. Oke, di sini bitnya ada 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Gitu ya. Nah, data yang kita gunakan untuk menghitung kumulatif frekuensinya adalah yang 73. Nah, ini 0 itu berarti bit 0 ya tidak, ini untuk ya, ada satu. Nah, kita fokus ke satu, maka yang di kelas 73.000, kemudian ini 6.000, 5.000, dan ini 10.000 dan seterusnya. Datanya tinggal ambil dari yang tadi di awal kita udah hitung sebelah sini. Oke, kemudian rumusnya itu ada di sini terkait dengan penghitungan kumulatif frekuensi dari maksimal WTP berdasarkan Kaplan, gitu ya. Kaplan dan triplenya adalah untuk yang 13 ini diperoleh dari mana? 73 ini ya dikurangi sebelumnya 060. 73 kurangi 060. Kalau di sini ya, soalnya ini alat bantu aja, nanti yang kita hitung sebenarnya kalau 0,73 totalnya ya hanya ini. Sisanya kan reject. Reject gitu ya. Saya reject. Artinya ini 1,
ini 0, ini yang iya, ini arti yang iya. Nah, artinya apa? Untuk mengisi yang di sini, ya kita hitung dari 0,073 dikurangi sebelumnya. Ya, I37 dikurangi dengan J37. Berarti ini dikurangi ini. Terus begitu selanjutnya. Ya. Oke, ketemu. Ya, rumuskan Recording stopped. frekuensi jumlah pada kelas itu dikurangi dengan frekuensi jumlah setelahnya di sini. Ya, ini dikurangi frekuensi jumlah setelahnya. Udah ini dikurangi, ketemulah Recording in progress. Sehingga akan ketemu 0,13, 0,27, 0,33 tinggal dikalikan. Oke, untuk mendapatkan bit frekuensinya berapa? Tinggal Anda kalikan antara hasil kumulatifnya ini, ya, dengan I38 dengan I36 dengan biddingnya. Jadi bidding dikalikan frekuensi berdasarkan Kaplan-Meier-Turnbull. Oke, ini kalikan ini. Nah, ini sendiri itu adalah secara rumus frekuensi di kelas itu dikurangi frekuensi setelahnya. Maksimal membayar di kelasnya. Jadi frekuensinya berapa? Ketemu. Totalnya berapa? 5.066. Jauh kan? Selisih. Nah, ini tergantung metodologi kan. Tergantung metodologinya. Artinya kalau Anda menilai objek yang sama dengan pendekatan pasar, biaya dan pendapatan tentu beda. Gitu ya. Mana yang kita gunakan? Yaitu pilihan peneliti. Itu. Tentunya yang terbaru, kapan yang tebal, ini mungkin yang dianggap paling representatif. Kan penelitian berikutnya semakin bagus. Oke, kalau yang menggunakan tebal itu Anda mendasarkan pada jawaban yang tidak. Oke, masukkan yang tidak. Oke ya, ini tidak semua kan ini. Oke, kalau ini kebalikannya untuk yang mengisi sini ya kebalikannya. Ini frekuensi di kelas setelahnya dikurangi kumulatif frekuensi di kelas yang kita cari. Gitu ya. Jadi 40 kurangi 27 ketemu 13. 67 kurangi 40 ketemu 027. 1 dikurangi 07 ketemu 33. Ya, kalau tadi sebelum hitungnya dari depan, karena berdasarkan iya, ya ini dari belakang, berdasarkan yang tidak, itu dikurangi. Sini. Oke, sampai sini langkahnya harapannya bisa dipahami, tinggal nanti Anda kalikan aja. Oke. Oke ya, ternyata hasilnya sama kalau menggunakan control maupun menggunakan KMP sama MD5. Cuman bedanya satunya berdasarkan inputan ya, satunya berdasarkan tidak. Artinya apa? Ya kalau artinya kalau kita cross check ya harusnya sama bolak-balik itu sama. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Nanti tolong yang ini saya dipraktekkan sendiri di rumah untuk mengisi, nanti kita bahas dulu sekaligus membahas untuk yang minggu depan. Janjian jam 12 sebentar. Yes.
Oke, yang hadir berapa ini? 29. Ubaidillah Fakih hadir. Iya, Pak. Fikri Ahmad Hadir, Pak. Oke, mungkin untuk yang ini saya jelaskan aja dulu nanti langkah-langkahnya. Nah, saya tadi karena ke Bogor, saya malah nggak bawa laptop yang ada aplikasi SPS saja, gitu ya. Tapi akan saya jelaskan begini, penggunaan datanya seperti apa. Oke, kita lihat. Ini tadi yang non-parametrik, artinya kita bisa menggunakan media, kemudian mendasarkan dribble sama KMT. Nah, kuncinya dasar data BTP-nya yang mana yang digunakan, apalin aja yang kecualinya, yaitu yang dribble menggunakan jawaban tidak. Tapi intinya nanti perhitungan mau menggunakan dribble atau KMT itu mau ya dan tidak, itu hasilnya akan tetap sama, gitu ya. Kalau median tadi di sini hati-hati terkait dengan media, terkait dengan WDP yang digunakan untuk menghitung kumulatif frekuensinya untuk WDP-nya. Apakah bitnya WDP atau median yang digunakan dalam median. Yang lainnya KMT sama dribble menggunakan besaran bit masing-masing kelas. Oke. Nah, kalau Anda menggunakan parametrik, maka Anda menggunakan regresi logistik. Oke, ini ya, Anda menggunakan regresi logistik. Mau SPSS, maupun FIS. Atau yang lain, ada yang MATLAB gitu. Kan ada juga yang Excel. Ini yang Excel, tapi Anda harus menambah add-in itu ya, terkait dengan pengolahan data menggunakan. Nah, caranya gimana nanti Anda praktekkan. Anda menggunakan bukan regresi yang biasa langsung di request, tapi pilihan menunya nanti cari yang regresi logistik. Kalau di SPSS ada binari logistik regression. Dari data itu Anda lihat apanya, artinya apa? Lihat hasil olahnya di equation-nya menggunakan koefisien apa? Dari data alpha 1. Nah, kita tergantung nih, lihat di sini. Tadi apa yang menjadi independen, apa yang menjadi dependent. Dalam menggunakan regresi, Anda pilih nanti yang logistic regression, kemudian variabel dependennya adalah WTP, jadi Y-nya adalah WTP, Y-nya adalah WTP, independennya adalah nilai bitnya, gitu ya. Dependennya adalah WTP, WTP-nya, variabel dependennya adalah besaran bitnya. Oke, artinya kalau dokumen nanti datanya Anda buat seperti Oke. Ini nanti ini Y-nya, ini
X-nya. Itu kalau Anda hanya menggunakan yang satu variabel dibanding berupa bit. Independennya bit. Atau Anda mau menggunakan dua variabel. Nah, nanti hasil regresinya Anda lihat bit AA. Koefisiennya di sana. Maka nanti Anda tinggal lihat. Ini konstantanya punyanya. WTP-nya berapa? 4. Sorry. Yang ini yang atas ini itu untuk yang dua variabel aja. Ini apa? Anda cuma menggunakan Y, WTP, dan satunya X-nya bit. Kalau yang di sini, ini menggunakan 3 variabel. Yaitu WTP, dan X-nya bit serta income. Ya. Nah, Anda regress, masukkan datanya, Anda regress, kemudian Anda gunakan regresi logistik. Nanti ketemu koefisiennya. Ini koefisiennya WTP. Ini punyanya bit. Oke. Nanti berapa besarnya WTP, min WTP di sini adalah yang atas punyanya alpha, bitnya WTP, alpha 1 atau WTP dibagi dengan bitnya. Ketemunya sekitar mendekati yang pakai rumusnya 6048 gitu ya. Nah, bisa juga Anda menambahkan faktor demografi di sini baik pendapatan. Maka Anda regress dulu dengan cara yang sama, cuman ditambahkan satu variabel. Yang ketiga berupa variabel income. Sudah ketemu hasilnya, ya, ini. Maka kemudian Anda hitung dari dua langkah. Pertama, A1 bagi A2, alpha 1 dibagi alpha 2. Ini. Yang kedua ada alpha 3 dibagi alpha 2 dikalikan income. Artinya dikalikan dengan punyanya income, alfanya income. Sorry, D-nya 6 itu terkait dengan income, artinya di sini. Rata-rata income. Min income-nya berapa? Itu ya, dikalikan min income. Ini aturan X bar, ini bukan X-nya di atas. X bar income, ya, rata-rata income. Ya, alpha 3 dibagi alpha 2 dikalikan dengan rata-rata atau X bar income. Ketemu ini. Sehingga langkah terakhir tinggal Anda gunakan rumus ini. Oke, ini ketemu min WTP-nya. Ya, min WTP-nya. Oke. Jadi intinya kalau menggunakan SPSS, Anda gunakan regression logistik. Saya yang paham regresi logistik pakai FU sama pakai SPSS. Gitu ya. Kalau yang pakai ini enggak gitu. Oke, nah udah 11.36, sampai sini ada pertanyaan? Ya, karena saya janji jam 12 kumpul. Ya. Oke, mungkin yang para praktik ada pertanyaan? Bisa Anda coba dulu, ini Anda regresi, cuman meregresinya pakai yang binary logistik. Kalau menggunakan FUS, nanti pilih yang datanya unstructured. Besok biar sebentar tinggal regress, nggak sampai 5 menit meregress itu. Sampai 15 menit. Tapi Anda coba dulu biar paham. Oke.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Izin Pak, Iya. kan yang Bapak share screen itu untuk yang contoh di kelas sama-sama yang kami Oh iya, pegang kan ya belum Pak? tugasnya. Sorry. Bukan Sebentar. Pak, maksudnya eh, dengan angka yang sama kok outputnya beda ya Pak? Yang Yang mana? di Excel yang kami pegang. Sebentar ya. Oh, sebentar. Yang di untuk saya share yang mana? Yang Bapak share itu yang Bentar. namanya latihan kelas untuk mahasiswa Pak. Bentar. Dua. Saya tadi ngesannya di sini kan ya? Sebentar. Mungkin Nah, Pak itu. pembedanya Halo? Ya, halo. Gimana, Mas? itu Pak, kalian yang 3.000 dikali 0,13 itu Pak mungkin Pak. Kan kalau Bentar. itu 3,9. Oh, yang ini. Sebentar. Saya itu Iya. yang dikirim Terus terakhir sama 5.000 dikali 0,27 itu hasilnya 1.350 Pak. yang ini ya. Hasil yang mana? Yang pakai parametrik atau non parametrik? Yang KMT Tembul itu Pak. KMT tebel. Ini Itu hasil praktiknya Pak. harusnya sebentar. Coba kemarin saya udah audit. Yang beda di mana, Mas? Kalau di kalkulator saya 3.000 dikali 0,13 itu 390 Pak. 3.000. Kolom berapa? Coba. Kolom I39. 39. Oke. I39. Nah, 3.000 kali 0,13. Jawabannya 390. Nah, ininya sama nggak dengan ininya? Sebentar ini. Di situ dihitung manual atau pakai itu, Mas? Yang saya bagi. Tapi itu 400 apa karena komanya ya Pak? Kalau Ya, makanya iya. Ini dia nggak di bulan. Dia di Oke. Nggak, yang dilihat yang saya bagikan itu dibuka Mbak. Komanya berapa? sama Pak kayak Bapak. Tapi bedanya Nah, justru bukan di sana Pak. Bedanya tuh justru yang di pendekatan yang 3 variabel itu Pak. oh ini kan berarti ya. Iya, jadi MWTP-nya beda. Di kami 6441 Pak. MBTP Agak jauh. 6441. 41. Yang ini ya, Iya Pak. 641. Oke, artinya kita lihat ininya, Pak. Bisa jadi di sini beda nggak? Nah, bedanya itu Oke, yang di pecah. alfa 3 Pak. Iya, betul. Artinya ini melihat besok coba di regres. Makanya kan bisa jadi regres saya yang salah, gitu ya. Di regres kembali, artinya kalau ini ngopas. Bisa jadi pas kopas saya ini salah. Saya ngambilnya dari mengekspor SPSS-nya ke Excel, itu saya ngopinya bisa jadi salah. Artinya kalau yang ini kan bisa diekspor ke Excel sehingga nggak mungkin salah. Tapi kalau saya dari PDF itu langsung saya ambil ketik sendiri bisa jadi salah. Artinya apa? Ini kan hasil regres dari SPSS ya. Nah, kemungkinan ketika meminta ada kesalahan. Oke, bisa dipahami di situ? Oke Pak, siap Pak. Oke ya. Artinya ini dasarnya adalah Anda lihat koefisien dari masing-masing variabel income dan variabel terkait dengan bidding-nya. Oke. Terima kasih Mbak Tiffany. Nah, jadi saya ngopinya ini salah. Oke, langkahnya paham ya. Nanti kalau menggunakan parametrik, Anda gunakan yang regression logistik. Kalau yang menggunakan EVIS, gunakan struktur gitu ya datanya. Kemudian
Nanti hasilnya Anda cari yang Anda lihat koefisien dan konstantanya dari ini, BTP. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak, untuk MWTP baik yang 2 variabel atau 3 variabel ini satuannya per rumah tangga atau per individu Pak? Artinya ini kan respondennya mewakili per individu ya. Itu kan yang kita tanyakan. Tapi nanti kan kita harus konversi menjadi populasinya ada berapa. Kan gitu. Ini kan baru rata-rata. Oke. Berdasarkan data yang di responden. Maka nanti kalau kemarin kita bahasan sebelumnya kan itu harus dipertimbangkan populasi ya. Berapa kalau digunakan untuk populasinya total nilainya berapa. Ini kan berarti per responden, per individu berdasarkan responden. Oke. Baik Pak, bisa dipahami. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini saya share dulu. Yang untuk tugasnya, itu ya, tugas individu. Insert. Tugas individu. Oke, itu tugas individu, gitu ya. Ada yang dikumpulkan yang ini. Kalau yang tadi untuk yang menggunakan parametrik, silakan Anda coba dulu. Ya. Nanti yang dikumpulkan ini. Termasuk pertemuan kita minggu depan ngomongin apa, itu yang Anda pelajari. Anda persiapkan. Ya. Coba ada yang bawa RPS nggak ya? RPS PS2 ada nggak? Coba baca pertemuan 11 apa RPS? Penyusunan instrumen field trip, Pak. Halo, Mister. Waalaikumsalam. Oke. Yo, di besar peta akhir ini. Oke. Tunggu nih gedung K bawah aja ya. Oke. Ya, di depan. Oke. Oke, siap. Oke, apa pertemuan besok, teman-teman? Penyusunan instrumen field trip, Pak. Oke, penyusunan instrumen field trip. Jadi sudah Anda bentuk kelompok, besok Anda susun instrumen field trip, kita diskusikan, gitu ya. Di depan jadi yang kelompok adalah menyusun instrumen field trip, nanti menjadi bahan kita besok minggu depan, dan juga untuk yang individu Anda kumpulkan terkait dengan penghitungan CPM yang tadi saya share. Oke, artinya tidak menggunakan SPSS saja ya, Anda yang biasa review silahkan review, biasa menggunakan SPSS mini lab atau Excel gitu ya. Monggo gitu ya. Cuman kalau Excel murni harus nggak bisa dinamakan add-ins gitu, terkait untuk operasi logistik regression. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengumpulan tugas individunya berarti perkuliahan minggu depan ya, Pak? Ya, artinya 12 sekaligus tugas yang terakhir, mengevaluasi
Kuesioner. Iya, kuesioner. Intinya Anda menjelaskan di situ ada bagian apa aja gitu ya. Terus kemudian bentuk itu pertanyaan WTP-nya itu dikotomus atau apa gitu. Kami pentingnya kan di situ ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke, mohon izin karena sudah ditunggu Pak Doni ya. Saya mohon izin untuk kurikulum. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Recording stopped.